Om Swastiastu, Om Ayunamastu, nama sidang. Kembali lagi bersama saya di sini dalam video tutorial untuk membuat Google Formulir sebagai alat untuk memberikan asesmen atau penilaian kepada siswa. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke web searching menggunakan Google Chrome. Kemudian kita masuk ke Drive. Kita klik di alamat Google Drive. Dan pilih yang Google Drive. Buka Drive Anda. Ya, ini salah satu keuntungan kita memiliki akun Google. Ya, kita disediakan memori penyimpanan sebesar 15 GB untuk menyimpan data-data secara online. Untuk membuat Google Form, ya, bisa kita mulai dari Drive dan klik tanda plus. Kemudian kita pilih lainnya dan kita klik Google Formulir. Maka kita akan diarahkan ke sebuah halaman yang menyediakan template Google Formulir. Hal yang pertama bisa Ibu Bapak lakukan adalah memberikan judul formulir, ya. Judul formulir, misalkan penilaian harian siswa. Ya. Kemudian deskripsinya, silakan isi data kalian dengan benar. Judulnya penilaian harian siswa. Nah, untuk mempermudah pencarian form ini, maka ada baiknya kita berikan formulir ini, ya. Nah, judul, ya, dengan mengklik pada bagian judul ini, ya. Kalau sudah terblok, kita tinggal klik di atas ini, ya, maka otomatis akan mengikuti judul yang ada di sini, ya, penilaian harian siswa. Kemudian kita isi pertanyaan ini dengan apa yang Ibu Bapak guru inginkan, yaitu biasanya nama lengkap siswa. Setelah nama, kita pilih jawaban singkat. Validasi kita centang atau kita geser agar siswa tidak bisa melewatkan tanpa nama. Nah, untuk menambahkan pertanyaan kita tambahkan, ya. Klik apalagi, ya, yang kita butuhkan, kelas. Untuk kelas sendiri, kita bisa membuatkan siswa itu sebuah pilihan ataukah menulis sendiri, ya. Dengan mengklik ini, Ibu Bapak bisa pilih jawaban singkat, maka siswa akan menulis sendiri. Jika Bapak Ibu ingin mempermudah siswa, pilih yang drop down, ya, kita ketikkan kelas mereka. Seandainya Ibu Bapak mengajar di kelas 10 IPA 1 sampai 4, ya. IPA 1. Ya. Kemudian option 2-nya kita isi 10 IPA 2. Option 3-nya 10 IPA 3, 10 IPA 4. Misalnya demikian, ya. Kita validasinya kita centang lagi, ya. Nama, kelas sudah. Sekarang yang apalagi yang kita butuhkan, nomor absen.
otomatis ya berubah menjadi jawaban singkat dan kita validasi. Nah, kalau sudah berasa cukup ya, cukup, kita masuk ke soal. Untuk membedakan halaman biodata dan soal, bisa kita tambahkan bagian di sini Bapak Ibu ya. Di antara menu ini kita pilih yang tambahkan bagian, maka kan seperti itu. Nah, di sini kita bisa tulis, karena target kita akan membuat sebuah kuis. Maka ini bisa kita buat esai mungkin, atau karena kuis ya kita buat soal pilihan ganda. Ya. Dan berikan deskripsi, silahkan jawab dengan memilih pilihan yang paling tepat ya, misal seperti itu. Kalau sudah, judul dan deskripsinya kita tinggal klik tambahkan, maka akan ada kolom pertanyaan. Misalnya saya contohkan soal yang mudah saja, kata tri dalam Trimurti berarti, nah, karena pilihan ganda, option satunya kita tulis 1, 2, 3, ini tinggal enter saja, 4, 5, itu optionnya. Kemudian validasinya kita buat ya wajib ya. Kemudian soal 2, nah, misalkan itu untuk contoh soal yang biasa dengan kata-kata. Kalau soal dengan gambar, maka coba kita isi dengan perhatikan gambar berikut. Nah, untuk menambahkan gambar, kita klik di sini, kita unggah gambar yang sudah kita sediakan. Misalnya kita pilih yang ini saja. Kita tunggu. Nah, kemudian untuk memberikan soal ya, karena ini memperhatikan gambar, terus bagaimana soalnya, kita ketik di mana ya. Kita pilihan di sini ya, di 3 tombol di gambar ini ya. Ada 3 titik tombol, kita tambahkan teks, maka akan di bawahnya ada satu teks, binatang hewan ya, hewan apakah yang digambar ya. Option 1 gajah, option 2 burung, option 3 bebek, option 4 angsa, option 5 Raja Wali. Validasinya dicentang ya. Sudah, anggap saja semuanya dan seterusnya ibu bapak buat soalnya. Nah, untuk selanjutnya, karena kita akan membuat sebuah kuis atau jawaban dan langsung skor, maka kita klik pengaturan ya, tanda baut ini, klik. Secara umum kita atur batasi ke 1 siswa, itu saja yang dicentang. Kemudian untuk presentasi ada pilihan acak urutan pertanyaan. Jadi ini biasanya untuk ujian-ujian yang sifatnya biar tidak bisa satu sama lain bekerja sama, ini akan diklik
Namun kekurangannya adalah untuk biodatanya akan diacak-acak juga ya. Nama bisa nomor urut 1, bisa nomor urut 3 nantinya ya. Jadi tidak perlu ini kita lewatkan saja. Nah ini yang utama, jadikan ini sebagai kuis ya. Ini digeser. Nah di sini rilis nilai segera. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, tidak usah. Jawaban yang benar, tidak usah. Nilai poin, tidak usah. Jadi sudah, ini akan menjadi kuis. Simpan. Nah ini akan berubah menjadi kuis. Untuk syarat menjadi kuis maka dia harus diberikan kunci jawaban. Caranya memberikan kunci jawaban, kita klik soal di sini soalnya. Nah di sini sudah ada ya. Sudah ada pilihan untuk mengisi kunci jawaban dan poinnya. Kita klik, kemudian kita lihat. Nah kita isi poin. Karena ini kita buat 2 soal, maka kita buat 50 poinnya. Jawaban yang benar apa? 3 ya. Nah ini kuncinya. Kalau kuncinya lebih dari 1 kita bisa tambahkan ya. Karena jawabannya yang benar adalah 3, kita klik saja 3. Kalau sudah selesai kita klik selesai. Kemudian soal nomor 2 sama ya. Kita berikan kunci jawaban. Kemudian poin ini ya. Poin kita kasih 50 juga, dan di sini kita pilih kuncinya adalah bebek ya. Sudah selesai, kita klik selesai. Nah ini sudah bisa kita berikan ke siswa. Oh bagaimana kalau agar tampilannya lebih resmi ya, jadi kita itu pilih di menu ini tema ya. Tema, kemudian pilih gambar. Di menu tema ini kita pilih gambar. Nah kita pilih yang unggah. Kita siapkan ya kop surat atau kop sekolah kita ya. Ini saya contohkan kop surat sekolah saya. Upload ya, diunggah. Kemudian di sini diatur ya. Oh ini sudah, jadi ukurannya sudah cukup. Ini ibu bapak bisa buat capture-nya ya. Gambar ini di screenshot, kemudian disimpan sebagai JPEG, dan kemudian kita unggah jadi seperti ini. Dan kita klik selesai, maka kopnya akan terlihat ya seperti ini. Jadi untuk kop sekolah kita sudah tertempel dengan sempurna. Kita tutup ini. Nah untuk menguji formulir kita, mari kita lihat dengan pratinjau ya. Mata, gambar mata ini kita lihat seperti ini jadinya ya. Bapak Ibu, kita coba sebagai responden kita. Aku ya. Aku, nama lengkap aku. Nah ini drop down tadi sudah disediakan jawabannya. Ini yang kita sebut sebagai drop down. Kita pilih yang 1, kemudian absen 3, dan telah terisi semua. Seandainya tadi ya fungsi dari validasi, ketika ada satu pertanyaan yang belum selesai tidak akan bisa melewati. Itu fungsi dari validasi soal yang ini, yang disebut wajib diisi ini. Kalau posisi seperti ini, maka jika mau melewati bisa tanpa menjawab. Makanya kini wajib diisi. Sehingganya jika kita belum mengisi, ini tidak akan bisa selanjutnya. Ya, nomor absen 3, klik sekarang. Ya, ini sudah masuk ke soal. Siswa bisa menjawab. Kata Trimurti dalam Trimurti berarti 3. Kemudian perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar gajah. Jawaban siswa dan mereka mengirim. Jadi sudah
sudah selesai menjawab, kita lihat respon dari di pertanyaan. Ini sudah terekam otomatis. Ketika sudah di submit atau dikirim maka terekam, kita lihat responnya. Untuk ini analisis wawasan, jadi nilai yang didapat rata-rata 50. Kemudian pertanyaan yang sering terlewatkan ini yang salah, maksudnya yang karena satu orang menjawab jadi hanya satu analisis. Untuk kepentingan print out maka kita pilih yang membuat spreadsheet. Yang ini gambar di sini. Bapak bisa lihat ini gambarnya. Kemudian kita klik buat spreadsheet baru. Maka kita akan diarahkan ke Excel secara online, ya, spreadsheetnya Google. Nah ini waktu rekaman, kemudian skornya 50, nama lengkap, kelasnya 10 IPA 1, nomor absen 3. Nah ini jawaban-jawaban dari siswa. Nanti kita bisa analisis ini siswa mana yang memang tidak menguasai soal tersebut, itu yang disebut analisis. Nah untuk print out maka kita bisa melalui spreadsheet ini. Kalau untuk dengan kita melampirkan, baik kita tutup dengan Google Form ini, ya. Jadi kita mempermudah dalam pemberian asesmen jarak jauh. Untuk mengirim ke siswa terakhir, ya, maka kita klik kirim. Kita pilih yang gambar rantai ini, kita cari linknya, perpendek link, kemudian kita copy dan kita kopikan di grup WhatsApp siswa. Mereka bisa mengerjakan serentak membuka. Demikian mungkin untuk membuat Google Form agar bisa digunakan untuk penilaian. Kita tutup saja semua, jangan karena ini sifatnya online maka akan tersimpan secara otomatis di Google Drive kita. Ya, ini tadi yang kita buat, kemudian ini spreadsheetnya. Jadi kita tinggal akses, kapan kita memulai kita tinggal akses di Google Drive kita. Nanti kita akan lihat ini akan berjalan otomatis. Ketika ada respon masuk, dia akan berubah otomatis di spreadsheetnya. Sekian mungkin untuk tutorial membuat Google Formulir dan itu untuk penilaian siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba dan semoga menjadi guru yang semakin inovatif. Terima kasih. Om Santi Santi.